Kami berjalan pulang dengan langkah santai, sepasang-sepasang di sepanjang jalan tanah yang mulai mengeras terkena angin sore. Kabayan berjalan di sampingku, sesekali menendang kerikil kecil yang ada di depan kakinya seolah kerikil itu bersalah padanya. "Satria," katanya tiba-tiba, "kau tahu tidak, tadi sore saat aku duduk di pinggir sungai, aku melihat seekor ikan sebesar batang kayu itu melompat sekali. Benar-benar besar, kilauannya sampai menyilaukan mata. Aku tersenyum dalam kegelapan yang mulai turun. Bayan, kalau ikan sebesar batang kayu benar-benar ada di sungai ini, pasti sudah lama orang-orang di kampung tahu. Mungkin yang kau lihat itu batang kayu yang terbawa arus." "Ah tidak, Satria, aku yakin itu ikan," serunya tidak mau kalah. "Kalau nanti aku berhasil menangkapnya, aku akan minta ibu membuatkan ikan bakar untuk semua orang di desa. Dijamin, dagingnya tebal dan manis sekali." Hendrik yang berjalan di belakang kami tertawa pelan. "Kalau ikannya sebesar yang kau bilang, Bayan, satu ekor saja cukup untuk makan satu kecamatan sampai kenyang 3 hari berturut-turut." Ucok ikut menyahut, "Masalahnya, ikan itu belum tentu mau ditangkap. Belum tentu dia mau makan umpanmu yang cuma berupa potongan singkong rebus." Kami semua tertawa, dan Kabayan pun akhirnya ikut tertawa walau dengan wajah sedikit keberatan. "Kalian tidak percaya padaku," katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala, "suatu hari nanti aku akan buktikan. Kalian akan datang berlari melihat ikan itu tergantung di depan rumahku, dan baru saat itu kalian percaya." Reiki yang berjalan paling belakang tiba-tiba menirukan suara katak dengan sangat tepat dari arah semak-semak di pinggir jalan. Kami semua berhenti sejenak menoleh, mencari-cari di mana suara itu berasal, sampai akhirnya dia tertawa lepas dan berkata, "Itu katak besar yang memberitahu kalau hari sudah gelap dan kita harus cepat pulang." Pak Mul berjalan di samping Jeffrey, berbicara dengan suara yang cukup kami semua dengar. "Kadang hal yang paling besar dan paling indah di dunia ini memang belum pernah dilihat orang banyak. Bukan berarti tidak ada, hanya berarti belum waktunya terlihat." Kabayan boleh saja bermimpi ikan sebesar itu, siapa tahu karena mimpinya, suatu hari dia benar-benar menangkap ikan yang besar. Budi yang sejak tadi diam mendengarkan tiba-tiba bertanya, kalau ikan sebesar itu benar-benar ada, apa yang dia makan setiap hari? Dan kemana dia pergi saat banjir datang? Apakah dia ikut naik ke ladang bersama air? Pertanyaan itu membuat kami semua berhenti sejenak berpikir. Tidak ada yang tahu jawabannya. Tapi justru karena tidak tahu, kami merasa sungai ini semakin penuh rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Malam itu aku tidur dengan perasaan tenang. Angin masuk sedikit lewat celah dinding rumah, membawa hawa sejuk dan suara air yang jauh terdengar pelan. Di dalam tidurku, aku melihat sungai Barito mengalir tenang, dan di atas perahu-perahu kecil yang berlayar di atasnya, ada kami 8 orang, tersenyum, tertawa, dan melayang pelan bersama arus menuju tempat yang terang dan indah. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu muda, tapi di ujung timur sudah mulai terlihat cahaya samar yang menandakan hari baru datang membawa harapan baru. Aku mencuci muka dengan air yang masih sejuk dari sumur, lalu berjalan menuju tempat biasa kami berkumpul di pinggir sungai. Ternyata sudah ada yang datang. Hendrik sedang berdiri di tepi, memandang permukaan air dengan saksama. Dia tidak menoleh saat aku mendekat, tapi sudah tahu siapa yang datang. "Airnya naik sedikit, Satria," katanya pelan, "belum terlihat jelas, tapi aku merasakannya. Bau tanahnya sudah berubah. Mungkin dalam beberapa hari hujan akan turun deras." "Berarti kita harus bersiap," jawabku berdiri di sampingnya, mengangkat barang, memastikan perahu dalam keadaan baik. "Ya," angguknya, "tapi jangan takut. Air naik untuk memberi kesuburan, bukan untuk merusak. Asal kita tahu kapan harus menyingkir dan memberi jalan, dia tidak akan menyakiti kita." Tak lama kemudian datanglah yang lain satu persatu. Ucok datang membawa sebilah parang yang baru diasah, terlihat tajam dan berkilau terkena cahaya pagi. Reiki datang sambil melompat-lompat kecil, tidak pernah kehabisan tenaga. Kabayan datang sambil menguap lebar, rambutnya berantakan seolah baru saja dikejar mimpi. Budi membawa selembar kertas kecil dan pensil di tangannya, sepanjang jalan terus menulis sesuatu sambil sesekali menatap ke arah seberang sungai. Pak Mul berjalan tenang seperti biasa, wajahnya segar dan damai. Dan Jeffrey, berjalan paling belakang, matanya mengamati setiap hal di sepanjang jalan, dari semut yang berbaris di tanah hingga burung yang terbang rendah di atas permukaan air. "Selamat pagi, semuanya,"
sapa Pak Mul begitu sampai di tempat kami berkumpul. Semoga hari ini membawa berkah dan rezeki bagi kita semua. Amin, jawab kami serentak. Hari ini mau kemana? Tanya Ucok sambil menancapkan ujung parangnya ke tanah. Ada yang mau ikut ke kebun sawit membantu membersihkan lahan. Di sana butuh tenaga, dan bayarannya lumayan untuk tabungan. Aku mau, kata Hendrik cepat. Aku juga, tambahku. Kalau begitu aku ikut juga, kata Kabayan. Siapa tahu di kebun aku bisa melihat ikan besar yang lewat di selokan. Kami semua tertawa, tapi dia tidak peduli. Wajahnya tetap serius. Bagaimana dengan kalian? Tanyaku kepada yang lain. Aku mau ke seberang, kata Budi. Aku ingin melihat langsung bagaimana akar-akar pohon menahan tanah di pinggir sungai. Kalau aku tahu caranya, mungkin aku bisa memberitahu orang-orang di desa agar rumah kita tidak mudah longsor saat banjir. Aku ikut Budi, kata Jeffrey. Aku bisa bantu memperhatikan hal-hal yang mungkin terlewat. Dan aku, Reiki melompat ke depan. Aku mau ke pasar hari ini. Di Mangkatip hari Selasa kan ada pasar. Siapa mau ikut? Kita bisa beli pisang rebus dan gula merah, lalu makan bersama di pinggir sungai sambil melihat orang lewat. Aku ikut kamu, Reiki, kata Pak Mul tersenyum, tapi bukan untuk makan saja. Aku ingin berbicara dengan orang-orang dari desa lain. Siapa tahu ada yang butuh bantuan atau ada yang bisa kita bantu. Begitulah kami berpisah pagi itu menjadi 3 kelompok kecil, masing-masing dengan tujuannya sendiri, tapi semuanya tetap satu dalam persahabatan. Hendrik, Ucok, Kabayan, dan aku berjalan menuju ke kebun sawit yang bisa ditempuh lewat jalan tanah saat air belum terlalu naik. Jalanannya berkelok, melewati hutan kecil dan ladang-ladang warga. Di sepanjang jalan, Kabayan tidak berhenti bercerita tentang hewan yang konon pernah dilihatnya di balik semak-semak, tentang pohon besar yang konon bisa berjalan di malam hari, tentang buah hutan yang rasanya manis sekali tapi hanya tumbuh sekali setahun. Bayan, kata Ucok di tengah jalan, dari semua cerita yang kau ceritakan, ada yang benar-benar terjadi tidak? Kabayan berhenti sejenak, berpikir keras, lalu menjawab dengan sungguh-sungguh, ada. Semuanya benar, mungkin tidak terjadi persis seperti yang aku ceritakan, tapi intinya benar. Hendrik tertawa, itu namanya bukan cerita benar, Bayan. Itu namanya cerita yang ditambah-tambah. Yang penting hatinya benar, kata Kabayan tegas, membuat kami semua tertawa lagi. Sesampainya di kebun sawit, kami langsung bekerja. Pekerjaannya berat, membersihkan rumput yang tumbuh di antara tanaman, menebas semak belukar, mengangkat dahan-dahan kering. Keringat mulai menetes, membasahi punggung dan pelipis. Tidak ada yang berbicara banyak, karena tenaga kami habis untuk bekerja. Tapi rasanya enak.